Oke, kali ini kita bakalan bahas anime yang berjudul Bofuri. 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 Anime ini menceritakan seorang gadis SMA bernama Kaede yang diajak bermain game online oleh temannya bernama Lisa. Game ini dimainkan dengan VR, layaknya Sword Art Online. Ya kalau misalkan kalian udah pernah nonton Sword Art Online, ya lihat benda ini tidak asing gitu, dan mendengar benda ini pun tidak asing gitu. Saat pertama mainkan game ini, Kaede tidak ditemani oleh Lisa ya, karena Lisa harus belajar untuk ujian, padahal Lisa sendiri yang ngajak main. Jadi Kaede yang awam akan dunia game pun login sendiri. Tenang, di game ini tidak ada cerita terjebak dalam game seperti anime-anime yang lainnya gitu. Ya, pure aja game gitu, main game, log out udah, main game, log out udah gitu. Jadi nggak ada konsep kejebak dalam game lah. Dia memberi nama dirinya Maple, yang artinya sama dengan Kaede. Dan saat dia memilih senjata sesuai dengan judul animenya, karena dia tidak ingin rasa sakit, jadi nggak mau sakit, jadi dia memilih senjata perisai dan hanya menaikkan status pertahanan atau dev-nya. Jadi ketika ada naik level, punya poin status, dia naikinnya ke dev. Jadi nggak disebar gitu poinnya. Dan inilah penampilan Maple saat pertama masuk game. Saat dia mencoba berjalan, dia berjalan dengan sangat lambat. Ya tentu saja karena dia tidak menaikkan kecepatannya dan hanya menaikkan pertahanannya saja. Ngakak sih asli di sini. Lambat banget kayak keong, sumpah. Monster pertama yang diserang atau yang berusaha kayak dikalahkan, jangan kayak di sini udah jadi Maple. Yang berusaha Maple kalahkan adalah seekor kelinci lucu. Bukannya menyerang, Maple malah kagum. Jadi, wah, kawaii gitu tuh. Jadi malah terkagum-kagum sama lucunya si kelinci itu. Dasar cewek. Gua juga sih. Tapi saat dia diserang, Maple tidak merasakan damage sama sekali. Jelas, karena si kelincinya kan masih level monster-monster level kecil gitu. Dan si Maple ini pun hanya menaikkan dev-nya saja, pertahanannya saja. Jadi ya no damage. Dia malah membiarkan si kelinci itu terus menyerangnya karena lucu. Namun saat Maple melihat burung, secara tidak sengaja dia menggeserkan perisainya. Sehingga perisainya menghantam si kelinci dan akhirnya kelinci itu pun tewas. Bukannya senang telah mengalahkan monster untuk pertama kalinya, Maple malah kecewa dan sedih karena kelinci lucunya itu mati. Dan lagi-lagi setelah naik level, Maple hanya menaikkan pertahanannya saja, karena tidak ingin merasakan rasa sakit. Sampai akhirnya dia bertemu dengan monster lebah, yang terus menyerang namun dia tidak merasakan rasa sakit. Namun, yang namanya lebah dia punya racun dong. Jadi si lebah ini menyerang dengan racunnya hingga akhirnya Maple pun terkena damage gitu. HP-nya sedikit demi sedikit berkurang. Maple akhirnya berlari. Lagi-lagi karena dia tidak memiliki agility atau tidak memiliki ketangkasan, kecepatan, dia sangat lambat dan sangat mudah dikejar oleh lebah itu. Maple terpojok dan terus diserang oleh lebah itu. Namun saat Maple terpojok oleh racunnya, dia malah mendapatkan skill kekebalan racun. Yang akhirnya di sini dia sadar kalau misalkan dia terus-menerus menerima damage dari suatu racun atau suatu benda gitu, dia akan mendapatkan skill. Dia membiarkan dirinya terus diserang oleh racun si lebah itu sampai akhirnya level ketahanannya terhadap racun itu meningkat, terus meningkat dan sangat kuat. Hingga lebah ini tidak memberikan damage sama sekali ke Maple. Akhirnya lebah itu pun kalah dari si Maple. Maple naik level dan tidak perlu ditanyain lagi. Kalau dia naik level, dapat poin, dikemanain? Ke pertahanan. Gila sih. Setelah naik level, KD malah
Maaf, malah Kaede. Setelah naik level, Maple malah tertidur di hutan hingga akhirnya dia dikerumuni oleh banyak monster dan diserang. Namun dia tidak sadar karena pertahanannya terlalu kuat, jadi nggak kerasa gitu pertahanannya terlalu kuat. Dan seperti biasa karena terus membiarkan dirinya diserang, dia mendapatkan skill baru. Suatu hari, dia melihat Chrome, pria dengan perisai merah yang keren. Karena ingin memiliki perisai dan perlengkapan yang bagus juga, Maple bertanya kepadanya. Namun karena Maple tidak punya uang, Maple tidak dapat membeli perisai yang dia inginkan. Pengrajin senjata bernama Izu dan Chrome menyarankan Maple untuk pergi ke lembah naga karena di sana banyak drop item yang bagus. Liz dan Chrome bergumam, gak mungkin kan tuh anak pergi ke dungeon sendirian? Ya, tapi yang namanya pemain baru dan gak tahu tentang game, akhirnya dia malah berangkat ke dungeon sendirian. Sampai akhirnya si Maple itu bertemu dengan bos dungeon tersebut berupa naga. Maple yang tidak tahu cara mengalahkan naga itu akhirnya diserang oleh racun si naga. Racun si naga itu sampai melelehkan perlengkapan si Maple. Jadi tameng dan pedang kecil yang dia bawa meleleh. Karena dia tidak tahu cara mengalahkannya dan dia tahu kalau dia terus diserang, dia akan mendapatkan skill. Akhirnya dia terus membiarkan dirinya diserang sambil meminum potion HP. Dia terus menggunakan potion dan terus diserang sampai akhirnya skill kekebalan terhadap racunnya meningkat dan sekarang serangan si naga tidak berefek apa-apa kepada Maple. Namun, walaupun begitu, Maple tidak bisa menyerang karena dia tidak mempunyai senjata dan juga yang dia naikkan hanyalah dev-nya saja. Jadi serangannya STR-nya itu nggak ada. Dia nggak bisa nyerang sama sekali. Maple di sini tidak kehabisan akal dong. Dia akhirnya melahap si naga tersebut sedikit demi sedikit sampai akhirnya naga itu pun kalah. Setelah naga itu kalah, dia mendapatkan skill serangan dari si naga itu. Dan juga item yang langka yang sangat bagus. Emang aneh sih, ngakak pokoknya ini. Overpower lah pokoknya Maple ini karena pertahanannya. Jadi kalian yang main game MOBA dan dapetnya tank, itu jangan takut, udah taikin terus pertahanannya. Siapa tahu bisa jadi kayak Maple. Nah, lalu ada event pertama di game tersebut. Event pertama yang diikuti sama Maple tentunya. Nah, di event pertama ini dengan pertahanannya dia membuat orang-orang yang sangat merasa heran sama dia. Kau tahu senjata Morning Star? Itu Maple dipukul pakai Morning Star kepalanya. Orang yang mukulnya malah mental. Saking kerasnya. Di sini Maple langsung mengalahkan ratusan orang sekaligus. Sampai-sampai Chrome senpai-nya ini yang tadi bawa perisai merah itu melongo lihat aksinya Maple. Anjir, ada gitu orang kayak gitu. Cara mainnya aneh gitu. Maple terus melakukan hal yang sama konyolnya dan gak masuk akal gitu. Defense-nya sampai akhirnya di akhir dia punya clan, ikut turnamen dan menang sebagai legenda pertahanan. Waduh, karena dia nggak bisa nyerang, jadi dia cuma punya skill counter gitu. Berulang kali GM dibuat pusing oleh overpowernya perisai si Maple ini, pertahanan si Maple ini. Cuman ya karena Maple nggak pakai cheat dan orang-orang jadi terobsesi untuk mengalahkan Maple, akhirnya Maple dibiarkan oleh GM-GM-nya. Overpower gara-gara defense loh. Defense loh, ini defense loh. Defense loh, bukan penyerang loh. Defense, pertahanan. Jadi dia cuma ngandelin counter, skill counter semua.
Gila sih. Ini anime yang cukup menarik, santai, dan bikin ngakak. Kalau kalian pengen nyantai, pengen ngakak, pengen hiburan, anime ini rekomendasi. Bye bye, matai masyo.